Halo teman-teman, selamat sore saya ucapkan dari kota Surabaya. Saat ini saya sedang berada di stasiun Surabaya Gubeng. Dan sore-sore ini di stasiun Surabaya Gubeng saya akan menuju Yogyakarta dengan naik kereta api legendaris jalur selatan yang tujuan akhirnya sih sebenarnya ke Bandung teman-teman. Yaitu kereta api Mutiara Selatan. Seperti apa perjalanannya naik kereta api Mutiara Selatan? Ikutin terus perjalanan saya. Ini sebenarnya kita baru turun dari kereta api Argo Semeru dan oh gitu. Dan ya pokoknya kali ini saya akan naik kereta Mutiara Selatan bersama Mas Risang dan juga Mas Adi Jasa. Hah? Cek tiketnya lu. Aku batalin habis ini. Cek tiketnya lu satu-satu sini lu. Ya aku naik Mutiara Selatan tapi aku naiknya di eksekutif. Ya. Priority. Oh, priority beda sendiri ya, beda sendiri. Dan Mas Gada ternyata akan tinggal di sini dulu 24 jam ke depan akan bukan tinggal di sini. ya pokoknya 24 jam ke depan kan Anda akan naik kereta ke Purwokerto kan? 24 jam ke depan Anda akan naik kereta Purwokerto. Siapa? Loh. Kita ke Jakarta mau Loh. Walah, full trip ya. Jangan tahu Mas Dimas makanya. Aduh, parah. Suasana keberangkatan sore hari di stasiun Surabaya Gubeng memang cukup banyak teman-teman. Dan tadi baru saja berangkat kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang Banyuwangi tujuan akhir Cilacap. Dan untuk kereta api Mutiara Selatan sendiri di stasiun Surabaya Gubeng nanti keberangkatannya pada pukul 18.20. Di stasiun Surabaya Gubeng juga sudah tersedia face recognition boarding teman-teman. Yang waktu itu saya di stasiun Cirebon sudah pernah daftar ya. Dan saya mau coba boarding ini lagi teman-teman. Pak, mari. Makasih. Oke, thank you ya. Malah itu Surabaya, yuk. Oke. Oke, sukses boardingnya. Sekarang sedang di ruang tunggu stasiun Surabaya Gubeng dan masih menunggu kedatangan untuk rangkaian kereta api Mutiara Selatan disiapkan masuk di stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Mutiara Selatan sendiri memiliki relasi yang sebenarnya itu adalah dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Bandung teman-teman. Kereta api Mutiara Selatan juga pernah diperpanjang sampai Malang, jadi rutenya waktu itu Bandung, Surabaya Gubeng sampai dengan Malang. Dan bahkan dulu pernah juga kereta api Mutiara Selatan itu diperpanjang sampai Gambir, yang mana waktu itu kereta api Mutiara Selatan dinobatkan sebagai kereta dengan rute terjauh dan waktu tempuh terlama teman-teman, yaitu Gambir Malang via Bandung dan Surabaya. Tapi sekarang untuk perjalanan kereta api Mutiara Selatan sudah dikembalikan ke aslinya lagi, yaitu memiliki rute Surabaya Gubeng Bandung PP. Dan tentunya dengan layanan dua kelas teman-teman, yaitu kelas ekonomi premium dan juga kelas eksekutif. Berbeda sekali dengan zaman dulu ketika kereta api Mutiara Selatan itu masih melayani kelas full bisnis ya. Untuk harga tiketnya sendiri kereta api Mutiara Selatan apabila kalian ingin melakukan perjalanan secara full trip dari Surabaya Gubeng sampai Bandung itu berkisar antara 365.000 sampai 420.000 untuk kelas ekonomi premium dan 515.000 sampai dengan 570.000 rupiah untuk kelas eksekutif. Dan di perjalanan saya kali ini naik kereta api Mutiara Selatan menuju kota Yogyakarta, saya memanfaatkan tarif khusus dari kereta api Mutiara Selatan yang berlaku di beberapa rutenya teman-teman. Untuk rute pertama ini saya membeli tiket tarif khusus dari Surabaya Gubeng menuju Madiun itu di harga 95.000 untuk kelas ekonomi premium. Nanti di Madiun ke Yogyakarta saya akan membeli tiket lagi untuk menuju Yogyakarta seharga 85.000 tarif khususnya untuk ekonomi premium. Seperti biasa ya, untuk tarif khusus itu pembeliannya 2 jam sebelum jadwal keretanya berangkat. Setibanya Argo Wilis tadi, ini rangkaiannya masih ada di jalur 6 teman-teman, dan kita lihat papan namanya sudah berganti menjadi kereta api Turangga teman-teman. Ini benar-benar agak ngeri-ngeri sedap sih untuk rollingan Argo Wilis ke Turangga karena rangkaiannya sendiri tidak dipulangkan ke stasiun Surabaya Kota ya, tidak stabling ke stasiun Surabaya Kota, melainkan stay di sini di stasiun Surabaya Gubeng untuk balik lagi ke Bandung menjadi kereta api Turangga. Mantap sih ini. Ternyata saya salah teman-teman. Rangkaian kereta api Argo Wilis yang nanti akan menjadi rangkaian kereta api Turangga ini ternyata ditarik dulu ke stasiun Surabaya Kota. Mungkin untuk di stabling dan juga untuk pencucian rangkaian lebih menyeluruh ya.
Untuk kereta dari Surabaya ke Bandung sendiri itu memang banyak banget teman-teman. Dan di stasiun Surabaya Gubeng sendiri memiliki 3 kereta yang akan menuju ke Bandung, yaitu kereta api Argo Wilis, kereta api Turangga, dan kereta api Mutiara Selatan. Sedangkan ada juga dari Surabaya ini untuk menuju Bandung itu melewati jalur utara, yaitu dengan kereta api Harina, rute Surabaya Pasar Turi ke Bandung. Oke, rangkaian kereta api Mutiara Selatan akan masuk di jalur 6 dan suhu ternyata di eksekutif. Ya wajar sih, perjalanan jauh. Iya, tadinya kan sekalian bikin vlog, tapi supaya bisa istirahat juga gitu. Kebetulan dapat tiketnya yang tarif batas bawah. Tapi nggak bawah banget sih, siap. entah itu subkelas H, entah itu apalah saya lupa. Yang Oke. penting kalau paling tinggi itu harganya 575, saya dapat 460-an. Oh mantap. Ya lumayan banget kan? Iya lumayan. Dan harga tiket kereta premiumnya itu kalau full trip nyaris 400.000. Selisihnya 60.000 doang. Nah Yang itu mending tambah dia. 60.000 dong. Iya, dapat Harusnya eksekutif. yang Yoi. Selimutan, ya kan? Iya, benar. Nah, iya, by the way kita sama Mas Risang, aku sama Mas Risang lebih tepatnya di premium. Premium itu posisinya berada di paling depan dan eksekutif itu belakang, teman-teman, untuk kereta api Nanti kita Mutiara janjian Selatan dari ngopi Surabaya. Oke. Nanti Dan- kita janjian ngopi di Oke, kereta siap, restorasi. siap. Ini dia teman-teman rangkaian kereta api Mutiara Selatan yang akan saya naiki. Lokomotifnya menggunakan lokomotif jenis CC 206 seri 20665 Depo Induk Semarang Poncol. Nah, untuk kereta premiumnya benar teman-teman berada di belakang lokomotif persis dan tepatnya berada di depan kereta makan. Sedangkan untuk kereta eksekutifnya berada di belakang teman-teman, di belakang kereta makan. Di perjalanan ini saya di kereta ekonomi premium 4 seat 9 Delta. Alhamdulillah dapat maju teman-teman. Dan di premium 4 ini memiliki nomor sarana K3 01908. K3 ini menandakan bahwa kereta ini kelas ekonomi. 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak memiliki penggerak sendiri atau butuh digerakkan oleh lokomotif. 19 ini menandakan bahwa kereta ini keluaran atau produksi tahun 2019. 08 ini adalah nomor seri dari tahun produksi atau mulai dinasnya tersebut. SDT ini merupakan kode sarana induk milik Depo Induksi Dotopo yang bertugas merawat dan mengurus sarana kereta ini teman-teman. Dan di jadwal baru ini mulai 1 Juni 2023 kereta api Mutiara Selatan sudah bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam teman-teman. Makanya di sini trademarknya bertrademark F. F ini menandakan bahwa kereta ini mampu berlari sekencang 120 km per jam. 45 ini adalah menandakan berat isi atau berat maksimal dari kereta ini seberat 45 ton. 10 ini menandakan bahwa kereta ini memiliki kode buginya K10 teman-teman, jadi angka 10 gitu teman-teman. Oke teman-teman, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan tepat pada pukul 18:20 dari stasiun Surabaya Gubeng. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Rencananya nanti tiba di stasiun Tugu Yogyakarta itu sekitar setengah 11 lah. Mungkin akan menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam. Kereta api Mutiara Selatan sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pada pukul 18:20.
Kereta ini menempuh jarak 697 km dalam waktu 11 jam 3 menit dengan nomor KA 85 rute dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Sedangkan untuk perjalanan yang saya lakukan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Yogyakarta, jaraknya hanya ditempuh sejauh 308 km dalam waktu 4 jam 4 menit saja. Untuk impresi awal dari keretanya sendiri cukup wow sih teman-teman, karena ini keretanya sudah dipacu sangat kencang sekali. Nanti saya akan ukur kecepatannya berapa, tapi saya prediksikan ini sudah mendekati angka 120 km per jam, dan surprisingly ini masih anteng teman-teman. Suspensinya empuk banget dan kekedapan di dalam kabin juga cukup kedap dan enak lah untuk dinaikin. Dan kerasanya kereta ini kalau lagi lari tuh kerasa mulus banget, entah dari faktor relnya atau memang suspensinya yang bagus. Tapi yang saya rasakan sejauh ini, impresi awal-awal ini udah bagus banget teman-teman. Dan selama perjalanan ini, karena berangkatnya juga malam ya, dan memang perjalanan Mutiara Selatan itu mayoritas ditempuh dalam perjalanan malam hari, hampir tidak ada terangnya sama sekali teman-teman. Ketika sampai Bandung pun juga begitu. Jadi mungkin untuk rekam-rekam ya saya agak sedikit berkurang ya, karena di luar juga kondisinya bisa dilihat sendiri itu udah gelap banget teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada lampu-lampu itu ketika keretanya sedang melintasi wilayah yang cukup ramai, kayak macamnya perumahan atau mungkin sawah-sawah yang ada penerangan cukup terang. Dan ya, rekam juga mungkin sedikit banget saya nanti untuk rekam keluar-keluar. Dan memang untuk kereta api Mutiara Selatan sendiri itu memang cukup legendaris teman-teman, karena ini termasuk pemain lama untuk rute Bandung-Surabaya, di mana kala itu atau zaman dahulu kereta api Mutiara Selatan itu melayani kelas full bisnis teman-teman. Lalu saya lupa sekitaran tahun 2018 atau 2019 kereta ini diubah ke kelas campuran, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium dengan menggunakan bodi stainless steel. Pukul 18:56 kita tiba di stasiun Mojokerto teman-teman. Awal 2 menit dari jadwal ya, dan nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 19.00 tepat dari stasiun Mojokerto teman-teman. Jadi berhenti di stasiun Mojokerto ini sekitar 2 menit aja normalnya. Di stasiun Mojokerto ini semua kereta berhenti teman-teman. Mulai dari kereta Argo Kasta Atas yang terkenal dengan raja jalur selatan ini, yaitu kereta api Argo Wilis, sampai ke kereta yang paling murah sekelas model-modelnya kayak Sri Tanjung, itu semua berhenti teman-teman. Pokoknya kereta-kereta yang hampir keseluruhan mengarah ke Surabaya Gubeng itu semua berhenti di stasiun Mojokerto. Oke, sedang berjalan ke kereta makan dari kereta api Mutiara Selatan, dan fasilitas di kereta makan Mutiara Selatan sendiri memang ada musolanya ya teman-teman ya. Dan musolanya sendiri ini bisa menampung sampai 2 orang. Di sebelah sana ada lemari untuk penyimpanan alat sholat, dan di musolanya sendiri terdapat fasilitas sandal untuk wudhu, terdapat 2 pasang ya teman-teman. Dan di sini ada ruang krunya. Dan M1-nya ini berseri M101807. Deposito Topo sepertinya. Yuk kita ke dalam kereta makannya. Nah, ini dia interior dari kereta makan kereta api Mutiara Selatan teman-teman. Mirip seperti kereta-kereta makan yang lainnya yang menggunakan jenis serupa ya. Di kereta api Argo Semeru, Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Fajar Solo, Fajar Utama Jogja juga seperti ini teman-teman. Kita lagi berburu nasi nih. Ini apa? Cuimi. Apa sih? Nasinya habis. Cuimi apaan? Cuimi apaan? Boleh lihat nggak? Oh, mie, bakso. Oke. Ternyata tinggal sisa-sisa frozen aja. Ini Mas Sultan pesan apa? Belum tahu nih. Aduh, masih bingung. Mas Risang pesan apa, Mas? Aku bulgogi. Bulgogi, itu ya berarti ya? Bulgogi. Oke, kalau saya sih pesannya nasi sapi lada hitam teman-teman. Ya masih adanya yang frozen ya, dan kalau frozen itu saya lebih sukanya yang varian sapi lada hitam teman-teman. Sekarang tiba di stasiun Jombang pukul 19:20.
Dan di stasiun Jombang ini memang beberapa kereta semua berhenti ya teman-teman. Dan stasiun Jombang juga sekaligus menjadi terminus untuk kereta api Bangunkarta yang sekarang kembali ke rute aslinya ya, yaitu Jombang Pasar Senen. Dan pemberhentiannya kereta api Mutiara Selatan di stasiun Jombang ini setahu saya nggak lama-lama teman-teman. Ini saya juga sedang di kereta makan sambil menunggu makanannya datang ya. Dan untuk makanannya sih ya walaupun sisa frozen food, tapi seenggaknya ada nasi sapi lada hitam, itu salah satu menu favorit saya juga teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah mengorder nasi sapi lada hitam. Ini merupakan salah satu menu favorit saya di kuliner kereta api teman-teman. Kita langsung unboxing saja. Dan Mas Risang ini sebenarnya dia sudah makan bulgogi. Itu nasinya ada di sana tuh. Itu punya orang. Masa. Dan sekarang order lagi. Ini namanya cuimi teman-teman. Cuimi itu jadi kayak mie, terus ada baksonya, terus ini ada apa sih? Pangsit, terus Bubuk. Nggak tahu ayam giling. ayam ya, pokoknya yang halus-halus gitu lah, daging halus gitu ya. Dan kurang lebih ini tampilannya kayak gini teman-teman. Namanya cuimi gitu. Mungkin kalau misalkan saya lagi naik kereta di kereta lain, mungkin bakal saya coba deh ciumi itu rasanya kayak gimana. Dan kelihatannya agak sedikit berkuah gitu ya. Becek. Oke, becek-becek gitu. Dan Mas Adi Jasa ini makan Ayam geprek. ya ayam geprek. Ini menu yang paling pedas yang ada di kuliner kereta teman-teman. Sepedas mulutnya dia ini. Tukang komplain ya. Tukang komplain, tukang roasting. Seperti biasa ya, isian dari satu paket nasi sapi lada hitam itu ada alat makannya sendiri. Kita dapat sendok dan garpu beserta tisu dan tusuk giginya. Dan ini dia untuk bungkus dari daging sapi lada hitamnya. Dalamnya ada wortel dan juga bumbu lada hitamnya. Dan tentunya ada sayur-sayurannya juga nih, yang saya suka dari sapi lada hitam tuh ada ininya nih. Dan juga ada nasinya dan ada kerupuk udangnya. Ini juga saya suka nih, ada kerupuk udangnya. Yuk teman-teman, mari makan. Tiba di stasiun Madiun pukul 20:27. Awal 1 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 20:35 menit. Dan langsung disambut lagu nasi pecel Madiun yang syahdu ini teman-teman. Wow. Berhenti di sini cukup lama teman-teman, sekitar 7-8 menit dikarenakan mungkin ada pergantian kondektur dan masinis yang bertugas. Selain naik turun penumpang juga, kereta api Mutiara Selatan akan dilakukan pengisian air oleh petugas stasiun ya untuk kebutuhan air toilet. Dan lagu Pecel Madiunnya ini benar-benar syahdu banget, benar-benar ngajak joget banget sih sebenarnya. Dan setiap kereta datang pasti disambut dengan lagu Pecel Madiun, mantep banget. Stasiun Madiun ini merupakan pusat dari daerah operasi 7 Madiun teman-teman. Namun uniknya stasiun ini tidak menjadi terminus untuk kereta penumpang reguler manapun. Tidak ada satupun kereta reguler yang mengakhiri dan mengawali perjalanannya di stasiun Madiun ini. Rata-rata kereta yang dioperasikan oleh Daop 7 Madiun itu berhentinya di stasiun Blitar teman-teman, yaitu seperti kereta api Singasari tujuan Pasar Senen via Yogyakarta, lalu ada kereta api Berantas tujuan Pasar Senen juga via Semarang Tawang, dan ada kereta api Kahuripan tujuan Kiara Condong Bandung. Seperti yang saya bilang di awal sebelum berangkat teman-teman, bahwa kereta api Mutiara Selatan ini sudah bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam. Begitu saya ukur tadi sih kecepatannya tidak sampai menyentuh angka 120, hanya mungkin bermain aja ya di angka 113 km per jam sampai 115 km per jam. Dan saya prediksikan sih mungkin itu adalah kecepatan operasional dari kereta api ini, jadi untuk keamanan juga sih ujung-ujungnya. Dan
surprisingly, walaupun keretanya sudah dipacu dengan kecepatan seperti itu, ini keretanya tetap anteng banget teman-teman. Tetap masih nyaman dan guncangan suspensinya juga peredamnya cukup empuk, cukup mulus juga ketika lari kencang seperti ini, dan kekedaman di dalam kabin juga cukup kedap teman-teman. Jadi ini kereta nyaman juga ternyata ya. Yuk kita lihat-lihat fasilitas yang ada di kereta ekonomi premium kereta api Mutiara Selatan. Umumnya sama aja ya seperti kereta ekonomi premium yang lainnya yang terdapat di kereta api Fajar Utama Solo, kereta api Lodaya, terus kereta api Kertajaya dan lain-lain yang menggunakan jenis yang serupa. Ada kantong elastis untuk menaruh barang dan ada kantong kresek untuk menaruh sampah. Space kakinya lumayan teman-teman, walaupun ini terbilang masih cukup sempit, tapi untuk tinggi saya yang 170 cm ini masih bisa melonjorkan kaki atau meluruskan kaki dengan space yang terbatas ya. Kalau misalkan saya mau lebih lurus lagi itu kaki saya bakal mentok ke kursi depan teman-teman. Dan fasilitas lainnya ada meja kecil untuk menaruh botol dan gelas, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Dan ini ada tirai model tarik gulung, untuk menariknya tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Dan apabila untuk menggulungnya kembali kalian tinggal tarik ke bawah sedikit lalu lepaskan, dia akan naik sendiri. Nah, itu dia naiknya pelan-pelan ya teman-teman. Dan model rak bagasinya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat untuk space bagasinya kurang lebih untuk koper kecil sampai sedang sampai yang cukup besar sedikit itu bisa masuk ke dalam kabin atas ini teman-teman, ke dalam rak bagasi atas ya. Dan sayangnya ini untuk premium tidak ada lampu baca di atas teman-teman, seperti kereta ekonomi premium keluaran tahun 2017 yang terdapat di kereta api Wijaya Kusuma dan Jayakarta. Dan ini ada gantungan kecil untuk menaruh jaket atau tas kecil, dan juga ada toilet yang sudah terpisah. Kabarnya untuk laki-laki dan perempuan toiletnya berada di salah satu ujung sisi aja teman-teman, terletak di kanan dan kiri. Dan juga ada hand sanitizer untuk kebersihan tangan, dan ada TV untuk hiburannya juga. Kalau nggak salah ini TV-nya ada 4 teman-teman, 2 di sana dan 2 lagi ada di belakang. Nah itu dia. Nah, toiletnya juga sudah dipisah ya teman-teman, antara toilet wanita dan toilet pria. Bisa dilihat ada cirinya nih, untuk toilet wanita stripnya warna pink kayak gini, dan untuk toilet pria stripnya warna biru kayak gini. Kurang lebih untuk toiletnya kayak gini teman-teman dalamnya. Nah, toiletnya sih bersih, wangi, dan dimensinya cukup sempit teman-teman. Ini saya buka pintu langsung berhadapan dengan klosetnya. Waduh. Ada tombol recliningnya teman-teman, letaknya berada di sini nih. Jadi kalau misalkan kalian ingin merebahkan sandara sesuai kenyamanan, tinggal tarik tuasnya aja, lalu sesuaikan kemiringan sesuai kenyamanan. Ada handrest untuk ya sandaran tangan ya, dan tidak hanya di pinggir saja, handrestnya juga ada di tengah-tengahnya juga teman-teman. Jadi untuk memisahkan kursi kalian yang di samping sini dengan yang bersebelahan. Untuk kursinya sendiri saya rasakan tidak begitu empuk sih teman-teman, standar lah ya. Ini malah saya rasakan sih cukup sedikit agak keras ya, standar lah, nggak empuk-empuk banget. Oh ya, apabila kalian ingin memilih kursi yang berhadapan di kereta premium stainless steel ini dan di kereta api Mutiara Selatan, itu berada di nomor kursi 10 dan 11. Untuk blok A, B, C, D sama aja teman-teman, yang penting untuk kursi berhadapannya berada di nomor 10 dan 11. Ini dia teman-teman peta rute perjalanan dari kereta api Mutiara Selatan. Kita start dari sini Surabaya Gubeng, lalu akan berhenti di Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan. Saat ini kita sedang berhenti di sini, lalu Solo Balapan akan berhenti kemudian di stasiun Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Roya, Maos, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Kiara Condong, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung. Cukup banyak ya teman-teman ya, karena ini memang rutenya padat merayap di lintas selatan ini, dan juga kelasnya dari Mutiara Selatan ini memang kelas campuran teman-teman. Dan nanti saya akan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta ini teman-teman. Satu pemberhentian lagi setelah berangkat dari Solo Balapan ini.
Nah, di dalam kabin sendiri ini sudah diterapkan mode malam oleh petugas teknisi keretanya, teman-teman. Dan mode malam di kereta api Mutiara Selatan kurang lebih seperti ini. Lampu tengah yang ada di kabin dimatikan dan dinyalakan hanya lampu yang berada di samping jendela ini aja. Cukup terang sih teman-teman ya, tapi nggak terlalu slow sih, ini lampunya masih cukup redup. Sudah meninggalkan stasiun Solo Balapan, kereta api Mutiara Selatan melanjutkan perjalanannya kembali dan selanjutnya akan berhenti di kota tujuan saya, yaitu Yogyakarta. So, ini benar-benar kereta yang nyaman, teman-teman. Kereta api Mutiara Selatan ini memang tidak bohong soal meninabobokan penumpangnya ya. Memang untuk kereta-kereta malam tujuan dari Surabaya ke Bandung pilihannya lumayan banyak, teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian naiknya dari Jogja menuju Bandung, itu terdapat 3 kereta, tambahan 1 lagi itu ada Malabar dan 2 lagi Mutiara Selatan dari Surabaya dan Turangga dari Surabaya juga. Jadi pilihan kereta-kereta malam dari Bandung menuju Surabaya atau sebaliknya di lintas selatan ini banyak banget, teman-teman. Dan salah satu kereta yang recommended ini Mutiara Selatan untuk kalian coba dan kalian nikmati selama dalam perjalanan. Untuk larinya sendiri keretanya mulus banget, teman-teman, dan kekedapan kabinnya juga ini cukup kedap. Dan yang saya suka adalah peredam getarnya atau suspensi ini benar-benar empuk banget, teman-teman. Jadi ini menurut saya salah satu kereta yang memang jago juga untuk meninabobokan penumpangnya. Jadi kalau misalkan kalian nyari kereta yang mungkin sesuai dengan budget kalian yang mungkin rada limit, tapi mencari kenyamanan yang masih cukup nyaman untuk tidur dan juga menikmati perjalanan dengan istirahat, kereta api Mutiara Selatan ini cocok banget untuk kalian pertimbangkan dan kalian pilih untuk perjalanan kalian. So, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Surabaya Gubeng sampai akan tiba di stasiun Yogyakarta nanti. Dan sekarang saya harus siap-siap dulu memeriksa kembali barang-barang bawaan saya ada tidak ada yang ketinggalan. Karena kalau memang ketinggalan di kereta itu benar-benar ribet banget, teman-teman. So, saat lagi kereta api Mutiara Selatan akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta dan selamat datang di kota Yogyakarta. Kemana-mananya pakai apa dong? Iya kan rame Oke, kita tiba di stasiun Tugu Yogyakarta 22:23. Awal 1 menit, teman-teman, ya hitungannya ini on time lah. Dan yang naik di Jogja saya perhatikan tadi memang banyak banget dan masih banyak penumpang dari kereta lain juga yang menunggu keretanya datang. Alhamdulillah kita sudah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Emang Jogja ini nggak ada matinya ya. Bisa dilihat, teman-teman, ini ruang tunggu dari stasiun Tugu Yogyakarta. Masih banyak penumpang yang akan naik kereta dan menunggu keretanya datang. Dan ini yang naik kereta api Mutiara Selatan juga nggak kalah banyaknya, teman-teman. Emang Jogja ini nggak ada matinya ya. Ini saya dan Mas Isang turun di Yogyakarta. Dan Mas Sultan lanjut menuju kampung halamannya di Bandung. Oke, Mas Sultan, thank you. Selamat beristirahat kalian. Iya nih orang 2 nih kan. Oke, lanjut. Ya ini saya harus geser stasiun ini. Hati-hati Mas Sultan. Semoga perjalanannya lancar. Oke. Nah, itu tadi merupakan perjalanan saya naik kereta api Mutiara Selatan. Kesimpulannya, kereta api ini layak untuk kalian pertimbangkan apabila melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Bandung dengan kereta yang benar-benar nyaman. Walaupun terdapat kereta dengan relasi dan kelas yang serupa, yaitu kereta api Harina yang melewati jalur utara, namun selisih harganya tidak beda jauh, teman-teman. Dan apabila ingin memilih kelas eksekutif di rute perjalanan Surabaya Gubeng menuju Bandung atau sebaliknya, kereta ini lebih worth it dari segi harga dan fasilitas. Secara harga, kereta api Mutiara Selatan kelas eksekutif memiliki harga yang jauh lebih murah dari kereta Argo Wilis maupun kereta Turangga di rute yang sama. Namun sudah bisa mendapat fasilitas yang setara dengan 2 kereta tersebut.
Silahkan teman-teman yang memilih dan menimbang-nimbang. Semoga video ini bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas P. Nugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat malam dari kota Yogyakarta. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.